Definisi dan jenis garis koordinat. Coba adik-adik perhatikan pada gambar. Kalau kita memperhatikan sebuah peta, kita akan melihat garis-garis membujur. Dalam hal ini adalah garis koordinat pada permukaan bumi tersebut. Garis-garis membujur menurun dan melintang datar bisa ditunjukkan pada warna merah yang akan membantu kita untuk menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis-garis koordinat tersebut memiliki ukuran dalam bentuk angka yang dibuat berdasarkan kesepakatan, di mana perpotongan antara garis bujur dan garis lintang tersebut dinamakan koordinat peta. Tahukah Anda di mana garis koordinat pada permukaan bumi? Coba kita lihat pada dua gambar tersebut. Tentu saja garis tersebut tidak terdapat pada permukaan bumi, hanya terdapat pada peta saja. Garis tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para ahli pembuat peta tentang cara menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Jadi, sistem koordinat merupakan kesepakatan tata cara menentukan posisi suatu tempat di muka bumi ini. Dengan adanya sistem koordinat tersebut, masyarakat menjadi saling memahami posisi masing-masing di permukaan bumi. Dengan sistem koordinat pula, pemetaan suatu wilayah menjadi lebih mudah. Coba kita lihat pada gambar, di mana wilayah utara, selatan, sebagaimana disebutkan, dipisahkan oleh garis khatulistiwa yang tepat memotong. Bisa kita lihat, garis khatulistiwa di sini memotong antara kutub utara dan selatan. Di Indonesia, tempat yang memotong kota di garis khatulistiwa yaitu di kota Pontianak. Garis khatulistiwa ini disebut dengan garis 0 derajat. Dari garis tersebut sampai kutub utara disebut belahan bumi utara. Wilayah yang termasuk pada belahan bumi utara adalah benua Eropa, sebagian Afrika, Amerika Utara, Lautan Pasifik, Amerika Tengah, dan sebagian besar dari benua Asia. Sedangkan garis yang memotong antara bujur barat dan bujur timur di sini merupakan garis prime meridian, di mana membagi wilayah timur dan barat dan tepat pada kota Greenwich di negara Inggris. Hitungan bujur lintang. Coba kita perhatikan gambar permukaan bumi, bentuknya bulat. Bulat tersebut bisa kita asumsikan menyerupai seperti sebuah bola. Nah, mungkin juga seperti kepala adik bayi yang lucu ini. Mari coba kita hitung perhitungan lingkaran, yaitu terkait dengan derajat, menit, dan detik. Contoh, cara membaca dari data tersebut adalah 5 derajat, 51 menit, 30 detik lintang selatan. Kemudian yang dipertanyakan adalah berapa jarak setiap garis tersebut. Nah, yang harus kita hafal atau kita ingat adalah ketentuan terkait perhitungan konversi terkait bujur lintang terhadap derajat menjadi jarak. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah satuan meter. 1 derajat bujur per lintang sama dengan 111,322 km. Kemudian 1 derajat bujur per lintang sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Dan seterusnya. Ingat, ketentuan ini harus kita ingat karena kedepannya banyak konversi yang akan kita gunakan dengan merubah dari satuan derajat menjadi satuan jarak. Mari kita mulai. Contoh soal. Berapa jarak antara 7 derajat 10 menit 30 detik sampai 8 derajat 15 menit 40 detik?
dapat kita ketahui bahwa jarak antara kedua titik tersebut jawabannya adalah 1 derajat 5 menit 10 detik. Ini didapat dari mana? Coba kita perhatikan dalam soal. Data tersebut diperoleh dari angka terbesar pada jarak koordinat dikurangi dengan angka yang lebih kecil, sehingga didapat perhitungan tersebut. Dari hasil perhitungan ini, kita konversikan ke dalam satuan jarak, di mana 1 derajat dikalikan dengan 111,322 meter, 111.322 meter, kemudian 5 menit tadi kita kalikan dengan 1885,37 meter, sehingga hasil yang kita peroleh akhir adalah 121,058 dalam satuan kilometer. Sudut materi pada modul 2 yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana ada beberapa sistem untuk menyatakan besarnya sudut. Di antaranya adalah dengan sistem seksagesimal, kemudian sistem sentisimal, dan sistem radial. Sistem seksagesimal di sini merupakan keliling lingkaran dibagi dalam 360 bagian yang disebut dengan derajat, di mana 1 derajatnya adalah 1 menit, atau 1 menit di sini adalah 60 detik. Kemudian pada sistem sentisimal, keliling lingkaran dibagi dalam 400 bagian yang disebut dengan grid, di mana 1 grid sama dengan 100 centigrade dan 1 centigrade sama dengan 100 centigrade. Kemudian pada sistem radial, keliling lingkaran dibagi dalam bagian yang disebut dengan 1 radial. Jika adik-adik lupa, dapat kalian lihat kembali pada materi slide modul 2 terkait pembahasan sudut yang sudah kita bahas terkait sistem satuan ukuran. Dapat kita lihat kembali terkait konversi yang saya sebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian kakak lanjut aja. Tata cara menghitung panjang busur. Kita perhatikan pada contoh soal di mana theta dari 2 garis tersebut, sudut kita asumsikan dengan theta. Kemudian di sini ada jari-jari dan panjang busur. Ini dapat kita lakukan secara manual dengan menggunakan busur derajat. Jika kita menggunakan perhitungan secara manual, dapat kita tempuh dengan rumus sebagai berikut. Theta per 360 kita dapat dari total sudut satu lingkaran sama dengan L dibagi 2πr. Contoh, besar sudut suatu busur sebesar 27 derajat 11 menit 34 detik dengan jari-jari R 500 meter. Tentukan panjang busur L. Hal yang pertama kita lakukan adalah pastikan derajat kita samakan dengan satuannya, sehingga proses pembagian dapat kita lakukan. Hasil dari pembagian tersebut, derajat kita konversikan ke dalam perhitungan jarak sebagaimana yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya, sehingga didapat hasil akhir adalah 237,302 meter. Dalam ilmu ukur tanah, sudut dibedakan atas sudut horizontal dan sudut vertikal, di mana sudut horizontal di sini dapat kita katakan sebagai sudut datar. Secara definisi, sudut horizontal adalah merupakan sudut yang dibentuk oleh selisih dari dua arah. Besaran sudut dapat ditentukan dari selisih pembacaan skala lingkaran yang terdapat pada arah yang berbeda tersebut, baik secara horizontal maupun nanti pada saat secara vertikal. Contoh, sudut
yang kita dapat dari gambar tersebut, kita letakkan Q sebagai titik pusat dan R serta P sebagai jarak arahnya. Sehingga didapat sudut Q1 dan sudut Q2, di mana Q1 di sini merupakan arah QP dikurang dengan arah QR. Sudut Q2 arah QR dikurang oleh arah QP. Sehingga total sudut dari Q1 dan Q2 adalah sudut lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Sebagai contoh, misal alat pengukur sudut teodolit kita dirikan di titik Q. Teropong diarahkan menuju titik R dan arah P, di mana didapat QR senilai 60 derajat 10 menit 10 second, lalu teropong pada arah P didapat arah QP sejauh 130 derajat 50 menit 40 second. Maka kita hitung sudut Q1 dan Q2-nya. Sudut Q1 dengan mengurangkan antara arah QP dikurang dengan arah QR, sehingga didapat sebagai berikut. Dan untuk Q2 dengan mengurangkan arah QR dikurang dengan arah QP. Total dari keseluruhan sudut tersebut sejumlah 360 derajat, sehingga dihasilkan sudut Q1 adalah sekian dan sudut Q2 adalah sekian. Sudut vertikal yaitu sudut yang dihitung pada bidang vertikal. Besarnya perhitungan sudut ini menggunakan dua pedoman, yaitu dengan menggunakan sudut miring atau Helling dan sudut zenit. Sudut Helling adalah sudut yang diukur pada lingkaran vertikal dan besarnya dihitung dengan berpedoman pada arah mendatar sebagai awal perhitungan. Adapun syarat-syaratnya jika bertanda positif apabila arah putarannya menuju vertikal atas. Bertanda negatif apabila arah putarannya menuju vertikal bawah. Kemudian pada sudut zenit merupakan sudut yang diukur pada lingkaran vertikal dan besarnya dihitung berpedoman pada arah vertikal atas titik zenitnya sebagai titik nol. Jadi perbedaannya adalah apabila sudut zenit meniadakan sudut minus. Untuk lebih memahami terkait pemahaman sudut, mari kita saksikan tutorial terkait pengukuran sudut arah azimut dan bearing. Mari kita saksikan bersama-sama.